Jadi seorang ibu itu harus senantiasa belajar. Belajar memberikan ilmu kepada anak-anaknya, sekaligus belajar untuk memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita gitu. Menjadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah, Mbak. Bukan. Jadi anak kita harus lebih baik daripada kita. Itu adalah goal kita. Setelah sholat subuh, Mbak, setelah sholat subuh itu adalah waktu kebersamaan kami untuk saling bercerita apa yang terjadi kemarin dan apa yang akan dilakukan hari ini. Itu adalah saat-saat di mana kita itu sangat refresh sekali untuk kita saling menguatkan diri sebagai sebuah keluarga, sehingga ketika kita kembali berkiprah ke masyarakat, kita sudah memiliki energi yang positif kembali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan Harian Surya Tribun Jatim Network bersama saya Vikai Saraswati. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang peran seorang istri yang sekaligus ibu bagi anak-anaknya dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Untuk seperti yang kita tahu ya, wanita itu punya andil yang besar begitu ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Di tengah padatnya rutinitas sehari-hari, sosok istri dituntut begitu ya untuk mampu membina keharmonisan keluarga dan juga bisa menjalankan puasa Ramadan bersama keluarganya dengan baik begitu ya. Nah, agar kita sebagai istri atau ibu yang baik dalam menjalankan puasa itu sebijaknya seperti apa? Nah, ini Tribuners, kita akan mencoba bertanya hal tersebut kepada narasumber kita hari ini. Setelah hadir bersama saya, Ibu Tuti Susilowati yang akrab disapa Bu Usi. Beliau merupakan kepala sekolah sekaligus wakil direktur Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Vika. Ya. Nah, ini Bu, bagaimana ini Bu? Ibu kan juga seorang perempuan, seorang istri dan ibu bagi anak-anak Bu Usi di rumah ini. Bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik? Ya, alhamdulillah Mbak. Itulah keistimewaan seorang wanita ya Mbak ya. Jadi wanita itu kalau Rasulullah sebut sebagai makhluk yang mulia begitu ya, yang memiliki kedudukan yang sama gitu kan di mata Allah. Jadi kalau di surat An-Nahl ayat 97 disebutkan bahwasanya barang siapa yang melakukan amal salih gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Saya yakin dengan janji Allah itu, makanya sebagai seorang wanita saya harus mengoptimalkan peran Mbak. Baik peran sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga peran sosial di masyarakat begitu Mbak. Ya itu apa ya, insya Allah menjadi ladang amal pahala kita Mbak sebagai seorang wanita. Nah, lalu bagaimana ini cara Bu Usi membagi waktu untuk ketiga hal tersebut tadi? Ya, kita harus pintar-pintar Mbak membagi waktu, membagi peran kita gitu ya. Jadi yang tidak boleh kita lupakan adalah tugas utama kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu ya. Sebagai seorang istri bagaimana kita bisa menjaga diri kita gitu ya. Menjaga harta suami kita dan juga menjaga kehormatan diri suami dan juga diri kita di dalam masyarakat, sehingga orang memahami bahwasanya kita adalah seorang perempuan yang bersuami gitu ya. Kita harus menjaga martabat suami kita begitu, apalagi ketika suami kita sedang tidak ada di rumah begitu Mbak ya. Kemudian tugas menjadi seorang istri ini tentunya Allah sudah menuntun gitu ya, bagaimana kita harus melayani suami kita gitu ya, menyiapkan makanannya, hal-hal yang kecil ya, menyiapkan makanannya, kemudian membahagiakannya dan menyiapkan hal-hal yang
mungkin dari hal yang kecil menyiapkan baju hingga hal yang diperlukan di kantornya itu menjadi rutinitas seorang istri. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita menjadi partner yang bisa diajak diskusi oleh suami untuk berbagi suka duka, berbagi tentang hal-hal yang menjadi problema dalam sebuah rumah tangga. Jadi kita bukan hanya sebagai konco wingking ya Mbak, tapi kita bagaimana bisa menjadi partner yang ideal buat suami kita gitu. Kemudian menjadi seorang ibu ya. Ya, kita sebagai madrasah yang pertama bagi anak-anak kita, tentunya kita memiliki tugas untuk mendidik Mbak. Mendidik, membimbing, memberikan contoh kepada anak-anak kita bagaimana kita sebagai insan ya, sebagai insan yang seharusnya hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi apa yang sudah menjadi hal yang diwajibkan oleh Allah itu yang akan kita lakukan, dan yang buruk itu yang kita tinggalkan. Itu yang harus kita selalu berikan ilmu itu kepada anak-anak kita. Jadi seorang ibu itu harus senantiasa belajar. Belajar memberikan ilmu kepada anak-anaknya, sekaligus belajar untuk memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita gitu. Jadi menjadi ilmu itu, menjadi seorang ibu itu bukan hal yang mudah Mbak. Bukan. Jadi anak kita harus lebih baik daripada kita. Itu adalah goal kita. Benar itu Bu. Iya. Nah, apalagi selama bulan Ramadan ini kan Bu, seorang ibu itu tentu kayak yang biasanya bertugas gitu ya Bu, untuk menyiapkan menu puasa gitu ya, entah itu saat berbuka ataupun saat sahur. Nah ini Bu, kalau misalkan posisinya istri tersebut atau ibu tersebut belum tentu bisa memasak begitu ya Bu. Nah itu sebaiknya seperti apa ini Bu? Ataupun kalau bisa memasak, tapi juga bagaimana peran suami dan anak itu agar bisa menyiapkan bersama-sama gitu. Iya, kalau di kami hal-hal ke rumah tangga itu menjadi hal yang bersama yang harus kita lakukan bareng gitu ya Mbak ya. Jadi kita konsepnya konsep kolaborasi nih Mbak. Jadi ada hal-hal yang memang itu wilayah seorang ayah, misalkan mencari nafkah gitu ya. Kemudian hal-hal ketika mengurus rumah tangga adalah wilayahnya ibu, dan mana wilayahnya anak gitu. Tapi ada satu wilayah yang memang kita harus kolaborasi gitu. Jadi kalau di kami membuat sebuah komitmen bersama Mbak. Sebuah komitmen bersama membagi tugas rumah tangga, ceritanya begitu. Jadi kami belajar memasak bersama. Saya juga berawal berumah tangga juga nggak bisa masak Mbak. Saat itu mungkin belum ada YouTube atau mungkin Google yang sekarang kita tinggal ketik ya. Kalau dulu kita masih harus langganan majalah Mbak. Kadang kita beli kita beli resep-resep, buku resep di beberapa toko buku begitu ya. Sekarang alhamdulillah ketika kita mau masak apapun kita tinggal klik gitu ya, dan kita bisa lakukan bersama-sama dengan keluarga. Nah itu juga menjadi salah satu cara kita untuk mengikatkan bonding ya antara ayah, antara ibu, dan juga antara anak. Jadi tidak perlu dipilah-pilah, namanya memasak itu adalah tugas ibu. Nah ya itu. Ada kalanya bapak juga perlu refreshing untuk memasak gitu. Jadi ada, kalau di keluarga kami itu ada namanya Father Day gitu ya. Jadi Father Day itu Abi Day gitu. Abi Day itu ya Abi yang hari itu akan belanja, akan memasak dan membahagiakan istri dan anak-anaknya gitu. Jadi dalam sebulan mungkin berapa hari Abi akan melakukan seperti itu. Begitu pula anak-anak gitu. Kadang anak-anak juga belajar, apalagi anak-anak perempuan ya Mbak, nantinya dia juga akan punya keluarga. Jadi mereka harus diajarkan nih bagaimana memasak. Begitu pula saat Ramadan ini gitu. Jadi keluarga kami libatkan Mbak. Kami libatkan nih kita mau sahur apa, menu berbuka kita apa gitu. Tapi yang paling utama adalah kita menyadarkan kepada diri saya sendiri dan juga anak-anak bahwasanya Ramadan itu bukan saatnya kita untuk berlebih-lebihan dalam hal makanan. Tapi bagaimana kita bisa menahan diri dari haus, dari lapar, dan juga dari hal-hal yang tidak Allah izinkan. Dan kita bagaimana bisa berbagi dengan sesama begitu. Jadi justru kita belajar untuk mengatur
pola makan kita, Mbak. Saatnya kita mendetoks diri kita itu di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi habit untuk kami. Jadi kami ketika di bulan Ramadan berusaha untuk menyiapkan makanan-makanan yang sehat yang kami sepakati bersama begitu. Nah, mungkin sekalian itu tadi Bu, untuk agar punya habit, good habit begitu ya Bu. Untuk mengurangi misal jajan di luar itu ya Bu. Dan ngabuburit begitu ya Bu, untuk tidak terlalu sering begitu ya. Nah, itu seperti apa ini Bu? Peran seorang ibu untuk memberitahu gitu kepada anaknya. Iya, jadi makanan sehat itu harus kita biasakan di rumah, Mbak. Manfaat buat kita begitu ya. Jadi anak-anak harus diajarin nih mengenali makanan mana yang dia junk food, makanan sehat untuk kita. Kemudian jenis-jenis makanan seperti apa yang memang itu manfaat untuk tubuh kita gitu, karena Allah meminta kita untuk menjaga tubuh kita dengan hal yang baik, makanan yang thayyib gitu kan ya, bukan makanan yang enak gitu kan. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka mau sekedar ngabuburit beli jajanan atau beli gorengan, mungkin sekarang kalau buka puasa tanpa gorengan kayaknya gak afdol gitu ya. Itu harus anak-anak harus diajarkan bahwasanya berbuka puasa itu adalah dengan sesuatu yang manis, misalkan kurma dengan air putih, dengan madu. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian kita laksanakan, perlu kita jangan sampai penuh. Setelah itu kita sholat maghrib bersama, kemudian kita melaksanakan tarawih, baru setelah itu kita makan yang sehat. Kalau di kami budayanya seperti itu. Jadi kami tidak membiasakan diri untuk begitu berbuka kami langsung makan banyak gitu. Alhamdulillah dari kecil anak-anak kebiasa itu. Nah ini Bu, kita tahu juga kalau saat bulan Ramadan tuh pengeluaran makin naik ya Bu ya, karena kan belanjanya juga lebih banyak gitu. Nah ini kan peran seorang ibu lagi-lagi nih Bu diperlukan untuk mengatur keuangan keluarga. Nah ini seperti apa ini Bu caranya agar seorang istri, seorang ibu itu mampu mengelola keuangannya dengan baik? Nah itu yang kadang salah kaprah di masyarakat kita ya. Ketika Ramadan itu identik dengan pengeluaran yang bengkak gitu ya. Padahal sesungguhnya saat itu kita diminta Allah untuk berpuasa menahan diri kan dari kebiasaan makan kita yang mungkin di hari-hari biasa kita berlebih-lebihan. Itu sesungguhnya ketika puasa itu saatnya kita bisa lebih ngirit ini Mbak. Justru kita perbanyakinya untuk sedekah kan begitu. Tapi kebanyakan kita malah lain gitu ya. Malah kita belanjanya yang makanannya sudah ada gorengan, masih ada sirup, kemudian makanan besar. Nanti pasca tarawih masih ada apa lagi gitu ya. Nanti sahurnya apa lagi. Itu yang masyarakat kita harus mulai kita edukasi Mbak, tentang pentingnya bagaimana mengatur pola makan kita di saat puasa gitu ya. Justru ketika di bulan puasa ini sedekah kita yang harus diperbanyak, makan kita yang harus kita atur, sehingga kita bisa menjaga tubuh kita. Karena sesungguhnya bulan puasa itu kan adalah bulan bagaimana Allah itu membersihkan tubuh kita dari racun-racun kan itu ya, bukan untuk kita semakin menambah gitu ya, menambah racun-racun dalam tubuh kita gitu kan. Itu yang harus kita ini. Memang kalau di kami sih bengkak lebih kepada kita berbagi kepada orang ya, kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Ini sekarang tentang ini Bu, kalau seorang ibu itu juga bertanggung jawab atas kesehatan keluarganya. Nah, kalau selama Ramadan ini misalkan ada anaknya sakit juga, ibu itu yang akhirnya harus mengurus anaknya, itu bagaimana ini Bu, lagi-lagi peran seorang ibu di sini? Iya, ibu itu seorang yang multitasking ya, mulai dari masak gitu ya, kemudian juga nyuci baju, sampai kemudian jadi dokter juga gitu ya, jadi dokter dadakan gitu ya Mbak ya. Jadi ketika bulan puasa ini dihadapkan dengan anak sakit itu ya, karena memang pola ritme makan yang berubah, istirahat yang berubah gitu ya, itu kadang juga anak-anak ketika imunitas tidak bagus, anak-anak akan gampang terserang penyakit gitu ya, kan flu, biasanya batuk karena mungkin pola makan yang tidak baik ya, makan goreng-gorengan, makan yang manis-manis, yang sirup gitu ya. Jadi kita
sebagai seorang ibu memang harus merawat anak-anak kita dengan membiasakan pola makan yang sehat, kemudian juga pola istirahat yang cukup, kemudian juga olahraga. Iya. Kadang kita lupa gitu. Olahraga itu tidak dilakukan di Bener. puasa gitu ya. Padahal itu juga sangat penting ketika kita di bulan puasa, apalagi menjelang berbuka kita melakukan workout gitu ya bersama anak-anak kita gitu. Itu insya Allah akan semakin menguatkan gitu kan masa tubuh kita gitu. Itu yang sehingga menambah kekebalan dan juga imun gitu. Jadi puasa itu bukan untuk tidur gitu kan, menghabiskan waktu untuk tidur, tapi bagaimana kita bisa manfaatkan waktu kita itu dengan lebih bertanggung jawab gitu. Mungkin contoh workoutnya yang simple apa Bu nih? Kan kadang nggak puasa itu ya Bu ya, mindsetnya udah aduh berat, udah ini loyo terus tetap harus olahraga, itu seperti apa? Kalau di saya ya terutama itu sebelum menjelang berbuka biasanya sit up dulu nih Mbak. Sit up, ngeplank gitu ya, itu yang kami lakukan. Kemudian juga jalan di Jalan tempat. kaki gitu ya. Jalan kaki biasanya sih sore hari kami lakukan ya. Kalau pagi hari, karena pagi hari itu kebetulan saya juga kerja ya, jadi begitu selesai sahur, sholat subuh, ngaji, kami harus segera siap-siap untuk ke kantor. Begitu pula anak-anak juga harus siap-siap segera sekolah. Jadi kami punya waktu agak luang itu ketika di sore hari begitu. Itu Tribuners bisa nih kita contoh itu tadi apa? Contoh workout dan yang madu sederhana. itu Mbak. Madu itu mengkonsumsi madu. Iya, mengkonsumsi madu dan kurma itu luar biasa Mbak. Itu obat buat kita. Baik. Nah, sekarang ini Bu, bagaimana cara seorang istri atau ibu itu menciptakan suasana yang tenang dan nyaman begitu di keluarganya selama Ramadan. Contohnya misalnya katakan kan istrinya tuh juga berkarir gitu ya Bu. Misalnya kalau ada masalah di pekerjaannya, cara mengatasinya bagaimana, kemudian atau suaminya ada masalah di kantornya, kemudian anaknya atau bagaimana gitu Bu, agar saat kembali ke rumah itu puasanya pun juga tetap apa ya Bu ya, tenang, nyaman gitu. Iya, itu harus jadi komitmen bersama Mbak. Jadi ketika kami para anggota keluarga, suami dengan pekerjaannya, istri juga berperan di dalam masyarakat, begitu, kemudian anak-anak juga pastinya mereka punya kehidupan sosial di sekolahnya, maka tidak akan luput dari masalah gitu ya. Nah, bagaimana ketika sudah di rumah, masalah ini tidak dibawa pulang ke rumah, gitu kan? Dampaknya, efeknya. Tapi boleh masalah ini dibicarakan bersama-sama di rumah untuk mencari solusi. Gitu. Jadi kami membiasakan diri setelah sholat subuh, Mbak. Setelah sholat subuh itu adalah waktu kebersamaan kami untuk saling bercerita apa yang terjadi kemarin dan apa yang akan dilakukan hari ini. Itu adalah saat-saat di mana kita itu sangat refresh sekali untuk kita saling menguatkan diri sebagai sebuah keluarga, sehingga ketika kita kembali berkiprah ke masyarakat kita sudah memiliki energi yang positif kembali gitu. Jadi waktu paling, mungkin kalau doa mustajab, kalau kami waktu yang paling afdal ya untuk saling kami menguatkan diri kami dengan segala permasalahan itu adalah kami selalu membiasakan diri berbincang pagi Mbak. Berbincang pagi untuk cerita, sekedar cerita gitu. Dan kami bukan untuk saling menyalahkan atau mungkin sok tahu dengan masalahnya pasangan kita atau mungkin anak-anak kita dan kemudian yang paling tahu solusinya, tapi bagaimana kita bisa saling menguatkan dan mencari solusi bersama-sama gitu, sehingga suasana kembali menjadi tenang. Gitu. Dan ketika pulang kerja kami berusaha untuk sebelum masuk rumah kami senantiasa untuk menenangkan diri dulu gitu. Jadi melepaskan semua apa yang ada di sekolah, dan kami membiasakan untuk, karena di masa pandemi ini kami datang memang harus langsung bersih diri ya Mbak ya. Kemudian kami saling sapa, kemudian kami menyiapkan berbuka, kami ngaji bareng. Kemudian setelah itu ada aktivitas tarawih dan sebagainya, itu kan aktivitas yang cukup padat buat kami dan kami harus segera istirahat. Jadi waktu yang paling pas buat kami untuk merilis sebuah masalah yang sedang kami hadapi adalah pada subuh Mbak. Iya. Nah itu mungkin ya Bu, yang jarang ya orang menerapkan itu juga. Iya, biasanya pada subuh enakan buat tidur ya Mbak. Iya. Kalau kami pada subuh untuk muhasabah diri Mbak. Nah
Nah ini Bu, kemudian kalau itu tadi kan misalkan ada suaminya ada masalah di kantornya atau istrinya ada masalah juga di pekerjaannya. Nah ini kemudian bagaimana cara seorang ibu yang juga sekaligus istri itu meringankan beban suaminya begitu ya? Bagaimana cara komunikasinya yang baik itu seperti apa? Iya, jadi ketika pasangan kita memiliki masalah di tempat kerja masing-masing, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik, Mbak. Jadi kita dengarkan masalahnya, kemudian juga konteks permasalahannya seperti apa, baru kemudian kita mencoba untuk memberikan sebuah solusi ya, berbagai tawaran solusi yang nantinya kita diskusikan bersama gitu ya. Jadi itu yang biasa kami lakukan gitu ya. Kami tidak berusaha untuk menjustifikasi si A yang salah, si B yang salah, berpihak kepada yang ini, karena kita tidak tahu konteks saat itu. Jadi sebagai seorang istri, kita tenangkan dulu suami kita dengarkan apa yang sedang dirasakannya, dan baru setelah itu kita berikan solusi-solusi yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Berarti kayak apa ya Bu? Menjadikan diri sebagai teman ya Mbak ya. Mendengarkan terlebih dahulu ya. Terkadang kan kita juga bisa ikut apa ya, emosi begitu. Ya kadang itu. Jadi menjadi good listener itu nggak mudah Mbak. Tapi ketika kita banyak ngomong itu lebih mudah dibandingkan kita mendengarkan. Itu yang ilmu yang harus kita latihkan ya untuk diri kita gitu. Nah ini Bu, satu lagi ada tugas ibu itu tadi kan kalau seputaran mengatur keuangan ini ya Bu, apalagi kalau tidak hanya saat momen puasa aja Bu, nanti saat lebaran tuh ya biasanya orang-orang juga ini Bu, belanja baju baru, semua serba baru. Itu sebenarnya ya Bu ya, sejatinya tuh makna sekalian ya Bu ya, Idul Fitri itu seperti apa gitu, dan bagaimana kita seorang ibu bijaknya untuk mengatur keuangan keluarga kita itu seperti apa? Iya, jadi Idul Fitri itu kan setelah kita berpuasa gitu ya. Jadi kita merayakannya karena kita insya Allah kembali kepada yang fitrah gitu ya. Sehingga ketika kita merayakan sesuatu, kita inginnya berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang tersayang kita ya, dengan orang tua kita, sehingga ada tradisi mudik gitu ya. Tradisi mudik, ketemu dengan saudara-saudara, dengan paman, dengan bibi kita, dengan keponakan-keponakan kita gitu ya. Dan disitulah momen dimana kita ingin membahagiakan beliau-beliau itu ya. Kita mencoba untuk menjalin silaturahmi dengan saling berbagi gitu ya. Karena di dalam Islam juga dianjurkan Mbak untuk kita senantiasa berbagi kebaikan dan juga saling memberikan hadiah gitu ya. Tapi kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita gitu ya. Jangan sampai kita lebih besar gitu kan pengeluaran kita dibanding apa yang sudah menjadi pendapatan kita gitu. Jadi seorang istri harus pandai-pandai nih Mbak untuk mengatur keuangan nih ya. Jadi sedekah harus gitu ya, tapi kita harus juga siap untuk bekal nanti setelah Idul Fitri. Jadi terkadang kita Idul Fitri, selesai Idul Fitri kita udah gak punya apa-apa nih gitu kan. Ya kita harus pintar-pintar sebagai seorang istri untuk kapan ini saatnya alokasi dana untuk kita berbagi kepada keluarga kita, dan kapan ini mana alokasi untuk nanti keperluan yang menjadi kebutuhan kewajiban kita gitu. Kalau belanja baju baru sebenarnya perlu nggak sih Bu, menurut Ibu sendiri? Kalau saya pribadi tidak membiasakan baju baru ya Mbak, karena Lebaran itu bagi kami itu adalah bagaimana kita bisa merayakan ya momen kebersamaan, menjalin silaturahmi dengan keluarga, dan tidak harus yang baru gitu ya. Yang penting sesuatu yang masih bisa kita pakai dengan bersih, dengan layak itu yang mungkin biasa kami kenakan di hari raya, bukan ya. Mungkin sekarang saat ini lebih ke kapelan gitu ya, semua keluarga barengan gitu ya. Ya itu memang hak semua keluarga ya. Cuman kalau di kami lebih memaknai Lebaran itu bagaimana kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan merayakan kebersamaan itu gitu ya. Agar kedepannya setelah hari raya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Itu benar banget sih Bu ya.
berarti kayak inti dari hari raya tuh bukan semua serba baru, tapi hatinya nih yang harus hatinya yang baru. Jadi kita membuat komitmen baru gitu ya, melangkah setelah Idul Fitri kita mau ngapain nih gitu kan setahun ke depan, dan semoga Allah juga akan mempertemukan kita dengan Ramadan lagi. Ya, amin ya Allah. Ya. Nah ini Bu, kalau kita tahu kan tugas istri atau ibu itu juga sangat berat dalam Ramadan ini ya. Tapi kita pun sebagai misal perempuan itu sebaiknya jangan menganggap itu berat, karena memang itu sudah kewajiban. Nah, tapi juga bagaimana peran suami dan anak ini untuk mendukung ibu gitu ya Bu, untuk apa ya, juga ikut misalkan bangun pagi, menyiapkan menu sahur, atau dalam hal lain begitu Bu, untuk mendukung si ibu supaya tidak merasa sendirian begitu Bu dalam menjalankan Ramadan. Itu bagaimana? Jadi ibu tidak merasa merana sendirian. Iya. Gitu ya. Iya, jadi kadang nelongso gitu ya Mbak ya. Pagi-pagi kita harus bangun duluan tuh ya, kita nyiapin masakan gitu ya. Memang seyogyanya dalam sebuah keluarga itu ada sinergi antara pasangannya dengan suaminya dan dengan anak-anaknya ya. Bagaimana hal yang rutinitas ini bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi kita harus juga mengajarkan kepada anak-anak kita gitu ya, bagaimana nih menyiapkan sahur nih bersama-sama. Jadi kita buat fun gitu ya, kita buat fun. Kemudian anak-anak jangan lupa kita apresiasi ketika mereka setelah membantu kita gitu ya. Jadi pagi-pagi sebelum kita sahur bersama, kita bangunin gitu ya, kita bangunin suami kita, anak-anak kita untuk melaksanakan sholat tahajud bersama gitu ya, sholat tahajud dulu gitu. Kemudian biasanya ibu memang ngalah gitu ya, mungkin bapak-bapak bisa berdikir lebih lama gitu ya, tapi ibu-ibu harus segera ke dapur untuk menyiapkan, dan setelah itu kita akan ajak mereka bersama-sama untuk bersama-sama kita bisa menyiapkan menu sahur dan kita nikmati bersama-sama gitu. Dan anak-anak alhamdulillah ketika itu menjadi sebuah rutinitas, mereka akan terbiasa untuk saling membantu tadi, tidak hanya sekedar bangun tidur masih merem kemudian minta disuapin lagi gitu ya. Itu mungkin ketika usia TK ya, tapi ketika mereka udah gede, mereka sudah tahu nih harus siap-siap membantu, dan kita saling memberikan apresiasi. Makasih kakak sudah dibantu, makasih Abi sudah disiapkan piringnya. Itu menjadi sesuatu yang sangat berarti gitu ya. Dan itu kadang yang sering terlupakan itu loh Bu. Akhirnya terkadang tuh anak dan suami itu kerap menggantungkan hanya pada seorang istri gitu ya. Iya. Itu bagaimana ya Bu supaya akhirnya kembali apa ya Bu ya, apresiasi itu bisa gitu loh diucapkan di setiap dan kadang kita juga harus manja Mbak sebagai istri, jangan lupa ya. Jadi kita harus merajuk juga kepada suami untuk minta dibantu gitu ya. Itu senjata kita juga itu. Ini yang terakhir nih Bu, kalau kebiasaan apa ya Bu, misalkan ada ya momen anak itu bosan buka puasa di rumah atau itu, terus kemudian request ke jalan-jalan ke mall atau ngabuburit gitu, apakah sebagai seorang ibu itu sebaiknya seperti apa? Apakah itu boleh dilakukan atau mungkin boleh tapi hanya sesekali saja? Iya, boleh Mbak, pada intinya jadi kita merayakan merayakan momen-momen bersama begitu ya. Jadi sesekali anak kita memang perlu gitu ya, keluarga kita ajak untuk buka puasa di iftar di masjid gitu ya. Kita safari Ramadan ke masjid-masjid, kita sholat jamaah di sana, atau mungkin barangkali ingin merasakan mall nih, enggak apa-apa, tapi diingat jangan sampai kemudian aktivitas kita nge-mall, buka puasa bareng teman, buka puasa dengan kolega kita itu melupakan hal yang wajib, yaitu sholat gitu ya. Sehingga terkadang kita sering nggak kerasa waktu kita habis untuk ngobrol gitu, padahal sesungguhnya kita berbuka puasa secukupnya, setelah itu kita melaksanakan ibadah wajib kita gitu. Jadi memang sesekali kita perlu untuk melakukan aktivitas berbuka puasa bersama untuk menjalin hubungan kita dengan teman-teman kita, menjalin silaturahmi dengan saudara kita, kemudian juga mengikatkan hubungannya harmonis dengan keluarga kita begitu.
Berarti boleh, tapi ya kita tetap harus sholat begitu ya. Iya, betul. Wah, Tribuners, banyak hal baru ini yang saya bisa pelajari dari bincang-bincang saya kita dengan Bu Usi pada hari ini, bahwa seorang istri dan ibu itu memang berkewajiban gitu ya untuk menyiapkan menu selama Ramadan, tapi juga peran suami dan anak ini di sini penting untuk memberikan apresiasi kepada istri dan ibunya begitu. Dan demikian diskusi saya dengan Ibu Tuti Susilowati atau Bu Usi terkait peran istri dan ibu dalam Ramadan, selama Ramadan. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Usi. Dan Tribuners yang sudah mendengarkan, terima kasih. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.